Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin ingin menyampaikan informasi terkait 3 kategori pelamar PPPK Kemenag 2022. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu semua tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Lanjut ke videonya. Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, Kementerian Agama, Kemenag, telah dibuka. Ada 3 kategori pelamar PPPK Kemenag 2022. Tiga kategori pelamar PPPK Kemenag 2022 itu disampaikan oleh Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi, Nizar Ali. 3 kategori pelamar PPPK Kemenag 2022 tersebut yakni ex-THK 2, non-ASN, dan pelamar lainnya. Nizar Ali menegaskan ex-THK 2 dan tenaga non-ASN atau tenaga honorer diprioritaskan dalam seleksi PPPK Kemenag 2022. Berikut 3 kategori pelamar PPPK Kemenag 2022. 1. Ex-THK 2. Pelamar ex-tenaga honorer kategori 2, THK 2, adalah pelamar yang terdaftar pada Pangkalan Data, Database, Badan Kepegawaian Negara, BKN, memiliki kartu peserta ujian tahun 2021, dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran PPPK Kementerian Agama tahun 2022. 2. Non-ASN Kemenag. Pelamar non-ASN Kementerian Agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran PPPK Kementerian Agama tahun 2022 serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelamar lainnya. Pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 di atas serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelamar harus warga negara Indonesia. Usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ujar Nizar Ali di Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Nizar mengingatkan pelamar PPPK Kemenag 2022 tidak pernah dipenjara 2 tahun atau lebih. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, jelas Nizar. Syarat lainnya, kata Nizar, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pelamar juga tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, ucap Nizar. Nizar menjelaskan pendaftaran PPPK, P3K, Kemenag dibuka sejak 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023. Seleksi calon PPPK Kemenag dibuka mulai hari ini. Kami mengundang para peserta yang memenuhi kriteria dan berminat untuk segera mendaftar.
Total ada 49.549 formasi, terang Nizar Ali. Nizar menjelaskan bahwa XTHK2 dan non-ASN atau tenaga honorer diprioritaskan dalam seleksi P3K tahun ini. Seleksi calon PPPK periode ini menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan status pegawai non-ASN yang selama ini telah mengabdi di Kementerian Agama melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan, jelas Nizar. Pendaftaran P3K Kemenak 2022 dilakukan secara online melalui portal SSC-ASN BKN. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenak Nurudin mengatakan, pelamar wajib melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri, tegas Nurudin. Menurut Nurudin, ada dua tahapan seleksi P3K Kemenak, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi hanya diikuti oleh peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Proses seleksi administrasi akan berlangsung dari 21 Desember 2022 sampai 11 Januari 2023. Hasilnya akan diumumkan pada 12-15 Januari 2023. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi CAT BKN dengan bobot nilai 60% dan tes moderasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot nilai 40%. Seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 10 Maret sampai 3 April 2023. Kelulusan hasil seleksi akan diumumkan pada rentang 9 sampai 11 April 2023, tutur Nurudin. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, tegasnya lagi. Nurudin menambahkan, seluruh proses pelaksanaan seleksi calon P3K Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Diimbau kepada seluruh pelamar calon PPPK Kementerian Agama agar tidak mempercayai apabila ada orang, pihak tertentu, calo, yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun, tandasnya. Calon pelamar PPPK Kemenak 2022 dianjurkan untuk selalu mengupdate informasi terbaru melalui website resmi Kemenak atau BKN. Demikian informasi terupdate dari channel ini. Semoga informasi yang admin sampaikan berguna bagi Bapak atau Ibu semua. Kalau ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.